Iya, benar-benar. Bagaimana metodenya? Kira-kira berani tidak Anda melepaskan pernak-pernik apa yang ada pada diri Anda? Itulah syarat baiat itu, syarat melepaskan itu. Jangankan pernak-pernik harta, pangkat, dan jabatan yang ada pada diri Anda. Diri Anda pun, hidup dan badan pun juga harus dilepas. Baru ketemu enjoy. Kalau pernak-pernik yang ada di dalam diri Anda saja tidak mau dilepas, contoh yang di bawah tidak mau membagikan hadiah-hadiah untuk yang di atas, ya selamanya kita akan jaga-jaga itu. Tidak akan mendapatkan hidayah, ya tidak akan, Mas? Benar. Jadi sebenarnya yang saya Jadi sebenarnya kalau kita masih merasa punya apa-apa, itu tandanya kita miskin papa. Pasti kita minta-minta lagi, doa lagi, kurang ya Allah, sudah dikasih begini kurang, miskin terus. Karena mindsetnya miskin, susah terus. Karena merasa punya apa-apa. Akhirnya disuruh jaga apa-apa yang bukan miliknya, mati pun juga tidak dibawa, ya kan? Betul. Nggak usah mati dulu lah, tidur. Tapi kalau orang-orang itu, kalau orang-orang itu dermawan yang dibawa bisa atau rela ridho membagikan hadiah-hadiahnya untuk kita yang di atas, maka semakin kita tidak punya apa-apa, semakin kita tidak punya beban, maka semakin kita enjoy. Kenapa? Karena kita sudah tidak jaga apa-apa. Wong kita tidak memiliki apa-apa. Ya enjoy saja. Semua milik Allah. Biar Allah yang datangkan pada kita. Iya kan? Itulah hakikat kaya. Sudah tidak minta apa-apa lagi. Kenapa? Karena ia sudah di dalam ketetapan dan takdir Tuhan itu sendiri. Menjalankan takdir Tuhan dengan rela dan ridho. Ditakdirkan miskin, ridho, sehingga tidak merasa miskin. Ditakdirkan kaya, ridho, sehingga tak merasa kaya. Akhirnya ya enjoy lah di dalam dua keadaan itu, ya kan? Sama-sama selamat. Tapi kalau kita tidak enjoy, maka kita ketika kita di dalam keadaan miskin, kita tersiksa. Ketika kita tidak enjoy, kita diberi kekayaan pun kita tambah tidak bahagia. Memang seolah-olah bahagia, tapi sementara kita selama ini selalu merasa menjaga apa-apa yang kita punya, disiksa terus, miskin terus, takut kehilangan, tambah panas, tambah disiksa, ya kan? Betul. Nah, sesimpel itu abangku. Jadi tidak usah metode lagi. Metode itu hanya milik manusia. Sampai kapan Anda jadi hantu-hantuan di dalam hati Anda? Ketawanya ketawa enjoy rupanya itu. Iya. Ketawanya sebenarnya mengetahui diri kita sendiri, ya kan Kang Mas? Ternyata begitu ya. Selama ini aku munyer tawaf, ndak ketemu, pening, munyer terus. Setiap tahun datang munyer lagi. Ndak tahu makna hakikatnya dari munyer itu supaya ketemu Baitullah. Tapi selama ini kita munyer tawaf hanya ketemu Baitun Nas yang merasa bisa munyer. Loh kok sepi ya? Beliau itu dipersimpul sama beliau. Ya memang saya dapatnya begitu, maka saya berbaginya ya seperti itu Kang Mas. Jadi
Sudah tahu tempatnya, maka Ganti berbagi. kajian juga Ayo saya, kita Ustaz. sama-sama kembali, ya kan? Kenapa, Kang Mas? Berarti Besok kita ganti nggak kajian boleh juga terlalu persimpel. ya, Kang Mas. Apa itu? Nggak kedengaran ini siapa yang bicara nih? Nah, Saya Kang Mas. silakan Kang Mas, ayo Cucumu. tambahkan. Saya Kang Mas. Iya, iya. Berarti Yo, iya, sekarang iya, cucu. kita nggak boleh terbelenggu lagi sama rutinitas ya. Jadi jangan terbelenggu lagi dengan kajian. Biar Tuhan yang mengkaji kita, bukan kita yang mengkaji Tuhan. Kebalik. Ya enggak? Siap yang. Padahal tiap detik per detik Tuhan mengkaji kita. Diperjalankan, dikasih minum, dikasih makan. Ya itulah kajian Tuhan. Kita merokok, ya itulah kajian Tuhan. Bukan kajian manusia, ya kan? Benar. Tapi kita tidak mau, selama ini kita tidak mau bahwa yang bisa merokok Allah. Karena apa? Karena kalau Allah bisa merokok berarti aku ada saingannya. Tidak mau aku ada saingannya. Hanya manusia yang bisa merokok. Allah tidak bisa merokok. Nah itu kan kita, selama ini kan kita memati-matikan Allah. Gitu kok bilang bertuhan. Itulah bukti bahwa Allah bisa dibunuh. Siapa yang membunuh? Manusia. Manusia tidak mau disaingi Tuhan. Tapi manusia hanya pura-pura bertuhan. Padahal yang jadi Tuhan adalah manusia itu sendiri. Ya kan Mas? Betul. Asik. Dia perjalanannya asik. Jadi memang saya membawakan kitab suci Al-Quran, atau kadang saya membawakan kitab Injil, itu hanya untuk pantas-pantasan saja. Sebenarnya itu semua tidak perlu, karena kitab suci, dalil-dalil yang suci sudah ada pada tiap diri manusia. Itu yang harus digali, itu yang harus dipahami, itu yang harus dibongkar lagi. Makam kita ini yang sudah terkubur ini dibongkar lagi agar bisa bangkit, ya kan Kak Mas? Betul. Ya itulah hari kebangkitan. Kalau di posisi jalan seperti beliau itu simple, asik, nggak ribet kayak kita muter. Ya enggak apa-apa. Memang saya pun juga dulu muter Kang Mas. Muter-muter sampai saya pernah di lereng gunung bertapa sama istri. Oh iya. Di gelap gulitanya di lereng gunung. Waktu itu guru saya sudah tidak mengerjakan sholat atau syariat lagi. Tapi berhubung saya, meskipun saya berguru, tapi kemampuan saya atau duduk saya masih di syariat, saya tetap syariat. Malah guru saya memerintahkan, ayo sholat dulu. Nah, jadi saling menghormati. Meskipun makomnya beda, kita harus menghormati. Kenapa? Karena orang-orang yang kenal, karena orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya pasti mengenal manusia yang lain, ya kan? Maka berjalanlah kalimat tapi kalau manusia belum kenal, nah itulah akhirnya intinya bertuhan itu, intinya akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adab, akhlak, toleransi, itulah tujuan bertuhan. Tapi kalau kita masih berdebat-debatan, maka kita belum bertuhan. Kenapa? Karena masih membedakan. Sama halnya Anda membedakan diri Anda dengan Tuhan. Ya selamanya panas terus, debat terus dengan Tuhan, ya kan? Sebenarnya kalau berdebat sama manusia, bukan manusianya dia debat, dirinya sendiri, Tuhannya sendiri dia debat. Betul. Intinya manusia masih berdebat dengan Tuhan, membedakan dirinya dengan Tuhan, tidak mau pulang kepada Tuhan. Itu kok ngaku-ngaku bertuhan, padahal tidak bertuhan, ya kan?